Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Best Practice Channel. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang Code Igniter. Jadi yang akan kita bahas adalah Code Igniter versi 3. Di video pertama ini untuk seri Code Igniter versi 3, kita akan membahas tentang instalasi, kemudian kita juga akan membahas tentang development environment-nya yang kita butuhkan untuk instalasi si Code Igniter-nya ya. Nah, kemudian kenapa di tahun 2020 ini saya masih mengangkat ya atau masih ada, tutorial yang dibuat menggunakan Code Igniter versi 3 gitu ya. Nah, pertama alasannya, di kampus ya atau di materi perkuliahan itu masih banyak yang menggunakan Code Igniter versi 3. Jadi untuk mata kuliah seperti pemrograman web ya, atau pemrograman web lanjut, nah itu di perkuliahan itu masih banyak menggunakan yang versi 3 ya. Nah kemudian kalau kita lihat di forum ya, di forum-forum, eee, di misalkan seperti Facebook ya, di sana ada forum Code Igniter. Nah di situ pun masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar Code Igniter versi 3. Walaupun sebenarnya, kita tahu ya di tahun 2020 ini kita sudah bisa mempelajari Code Igniter versi 4 yang kalau kita lihat secara struktur directory, eee, sedikit atau lumayan berbedalah dengan yang versi 3. Nah, tapi kita tidak usah memikirkan yang, Code Igniter versi 4 dulu. Nah, fundamentalnya kalau menurut saya lebih baik kalau kita belajar di versi 3 gitu. Jadi nanti kita mulai mengenal apa itu controller, kemudian model, view seperti apa, kemudian nanti juga kita bisa belajar tentang OOP juga di sana gitu ya. Nah, oke langsung saja kita masuk ke tahapan awalnya. Yang pertama kita download dulu untuk keperluan development environment-nya ya. Jadi di sini kita akan menggunakan development environment, Laragon ya. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa di pemrograman web ya, biasanya kan, mungkin sudah dengar yang namanya SAM ya atau XAMPP gitu ya. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan SAM, tapi kita akan menggunakan Laragon ya. Jadi teman-teman bisa akses ke laragon.com. Nah, di sini kenapa saya memilih Laragon ya? Kita cek Laragon. Laragon.org ya, bukan laragon.com. Nah, di sini kenapa kita, memilih Laragon, karena untuk Laragon sendiri itu menyediakan banyak tools ya. Kalau di SAM itu kan dia terbatas, kalau di Laragon dia lebih, komplit ya. Nah, sekarang coba kita klik download. Di bagian download ini nanti ada versi full ya, kemudian ada versi light, dan kemudian ada versi yang portable. Nah, di sini kita coba akan download yang versi full, itu sekitar 130 mega ya. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan contohnya ada web server ya, web servernya ada Apache, kemudian ada Nginx ya. Kemudian ada database-nya menggunakan MySQL, 5.7, kemudian PHP-nya 7.2 gitu ya. Nah, untuk Code Igniter sementara mungkin, 3 bagian ini itu sudah cukup gitu. Tapi nanti ke depannya mungkin kita akan, belajar lagi misalkan tentang Node.js gitu ya. Nah, di Laragon itu sudah menyediakan paketnya ya. Jadi sudah ada yang namanya paket Node.js di sini. Nah, jadi di sini lumayan lengkap, nanti bisa kita explore lebih jauh lagi gitu. Jadi teman-teman tinggal klik aja, download full ya, nanti tinggal tunggu, eee, ininya, proses download-nya. Nanti diarahkan ke halaman website si Laragon ya. Nah, tentunya di sini tergantung koneksi teman-teman nanti untuk proses download-nya. Untuk, pertama ini ya, untuk instalasi kebetulan saya sudah download ya. Jadi nanti teman-teman tinggal tunggu aja sampai proses download-nya itu mulai ya.
Kemudian, nah ini tinggal teman-teman save, nanti namanya Laragon full ya. Oke, kemudian kalau sudah, kita download lagi yang namanya CodeIgniter-nya ya. Jadi kita download si framework-nya, ketikkan aja codeigniter.com ya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke tab download ya. Di bagian download ini sudah tersedia ada 3 versi, ada versi 4, 3, dan 2. Yang paling baru memang versi 4 ya. Kemudian ada versi 3 dan versi 2. Nah, yang akan kita pakai adalah versi 3 ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan ya, kenapa kita menggunakan yang versi 3 gitu. Nah, yang versi 4 nanti kita, ke depannya juga akan kita buat tutorialnya ya, setelah di CodeIgniter versi 3 ini kita anggap selesai gitu. Nah, teman-teman tinggal klik aja download. Nah, nanti tinggal, arahkan ke folder untuk save si CodeIgniter-nya ya. Nah, di sini saya sudah mendownload si CodeIgniter dan Laragon ya. Nah, satu lagi nanti untuk template ya. Jadi kita gunakan template, yang namanya admin LTE ya. Jadi ini adalah template, untuk tampilannya, template sejuta umat ya. Jadi di sini teman-teman tinggal klik download nanti, terus nanti tinggal di save ya. Nah, kemudian nanti ke depannya yang bakalan kita buat itu seperti apa. Jadi saya contohkan dulu, misalkan, nanti kan kita punya yang namanya halaman front end ya, halaman depan, kemudian nanti ada halaman admin ya. Nah, untuk halaman adminnya, untuk halaman front end-nya nanti contohnya kita bisa bikin yang seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini nanti kita buat menggunakan, eee, template dari si admin LTE ya. Jadi nanti kita juga bakal belajar bagaimana caranya mendesain template ini gitu. Jadi kalau diklik nanti dia masuk ke halaman apa, kemudian nanti kalau diklik more dia masuk mana gitu ya. Ini hanya tampilan depannya dulu ya. Nah, untuk back end-nya nanti kita sambil jalan. Nah, kalau sudah berarti kita masuk ke proses instalasinya. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal di double klik aja Laragon full untuk memulai proses instalasi ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini kita klik OK. Jadi untuk instalasi seperti biasa ya. Kemudian next. Nah, di sini, saya mau meletakkan folder si Laragon itu di drive yang lain ya. Kalau di sini dia defaultnya adalah C ya. Di sini saya akan arahkan ke drive F ya. Nanti teman-teman silahkan disesuaikan saja, mau di drive C juga tidak masalah ya. Kemudian di sini ada keterangan run Laragon when Windows start ya, artinya nanti ketika Windows-nya nyala, kita akan langsung menjalankan Laragon ya. Di sini saya nonaktifkan saja. Kemudian nanti untuk, eee, virtual host ini biarkan default, kemudian yang bawah ini kita biarkan default aja ya. Untuk virtual host nanti saya jelaskan di belakang ya. Next, kemudian kita klik install ya. Nah, di sini kita tinggal tunggu proses instalasi si Laragon selesai. Nah, jadi kan ketika kita membuat sebuah website, kita kan perlu yang namanya, bahasa pemrogramannya, kemudian nanti perlu database-nya apa, kemudian nanti kita perlu juga web server-nya itu apa gitu ya. Nah, si Laragon ini dia sudah, komplit ya, nanti kita tinggal pakai gitu. Oke, sebentar lagi ini proses instalasinya selesai. Nah, ketika selesai nanti langsung saja kita finish ya, biar Laragonnya langsung dijalankan saja. Klik finish. Nah, kemudian di sini ada, CodeIgniter tadi ya yang versi 3.11, 3.1.11 ya. Nah, kita ekstrak si CodeIgniter-nya, kemudian nanti kita pindahkan ke Laragon ya.
ekstrak, kemudian, kita rename ya, namanya misalkan microblog ya. Jadi kita akan membuat sebuah blog mikro ya, blog simple nanti menggunakan CodeIgniter. Nah, di dalam, CodeIgniter ini adalah, kontennya ya. Jadi ada direktorinya atau foldernya, ada application, kemudian ada sistem ya. Nah, nanti kita bakalan banyak, melakukan editing di folder yang namanya application ya. Di sini coba kita pindahkan aja, kita cut ke direktori Laragon ya. Jadi di Laragon ini ada yang namanya dokumen root-nya ya. Untuk dokumen root-nya itu berada di, eee, folder www ya. Jadi kalau kita, masukkan ya, jadi kita kalau misalkan mau bikin website taruhnya di folder www gitu ya. Itu sederhananya untuk di Laragon ya. Nah, di sini kita paste ya. Nah, kemudian tadi si Laragon sudah kita jalankan, bentuknya seperti ini. Nah, untuk memulainya, untuk menyalakannya, itu kita klik start all ya, klik start all, kemudian nanti kita tunggu sampai si web servernya, kemudian si MySQL-nya juga berhasil diinisialisasi ya. Kita tunggu saja dulu. Nah, nanti kalau misalnya kita akses lewat browser, nanti munculnya, kita akses ke localhost, yang muncul nanti adalah keterangan Laragon ya. Jadi ini kita tunggu dulu ya. Biasanya kalau lama seperti ini pada saat install awal ya, itu kemungkinan ada konflik ya. Nah, nanti kita cari tahu konfliknya seperti apa ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada error ya di Laragonnya. Jadi di sini keterangannya adalah service Apache cannot start ya. Nah, ini biasanya disebabkan oleh, port ya. Jadi dia konflik di portnya. Nah, kalau di tempat saya itu karena, eee, VMware ya. Jadi di sini yang menyebabkan failed itu adalah si VMware. Nah, kita coba solving ya, masuk ke task manager, kemudian kita cari, VMware ya, kita klik aja V ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah yang bagian VMware host ini ya. Nah, VMware host D. Nah, ini kita, eee, end task saja ya, kita matikan servisnya. Nah, kemudian kalau sudah kita coba, eee, reload ulang gitu ya, sampai nanti keterangannya si Apache-nya ini bisa atau sudah jalan ya. Nah, jadi pastikan di sini sudah tidak ada warna merah lagi ya. Jadi mungkin bisa di-stop dulu ataupun langsung di-reload ya. Kemudian di-start lagi ya kalau misalkan nanti teman-teman stop ya. Nah, ini keterangannya artinya si Laragon sudah bisa kita pakai ya. Nah, untuk melakukan tesnya, teman-teman buka browser, ketikkan localhost ya. Nah, kalau munculnya seperti ini, Laragon, artinya teman-teman sudah berhasil menginstal Laragon ya, dan Laragonnya sudah jalan. Nah, kemudian tadi kan kita sudah paste ya, sudah paste si microblog ke dalam, folder www. Nah, bagaimana caranya mengakses si microblog ini ya. Nah, teman-teman tinggal ketikkan di sini localhost slash nama foldernya ya, microblog. Nah, usahakan untuk memberikan sebuah penamaan pada folder itu jangan menggunakan spasi ya. Jadi, bisa menggunakan underscore atau apa, tapi jangan gunakan spasi ya. Nah, ini tandanya kalau sudah muncul seperti ini, si CodeIgniter-nya itu sudah berhasil kita install ya. Nah, kemudian tadi di awal itu kan ada yang namanya virtual host ya. Nah, virtual host itu contohnya seperti apa? Jadi kan ketika kita mengakses si microblog ini, kita kan harus menuliskan localhost slash microblog ya. Nah, kita misalkan pengennya itu langsung, seperti nama domain gitu ya. Jadi
microblog dot apa gitu ya. Nah, tapi di sini karena dia lokal, eee, kita cuma bisa menggunakan top level domain yang memang tidak digunakan ya. Contohnya yang sudah digunakan itu kan contohnya .com gitu ya, .net, .app. Nah, itu kan dia sudah gunakan di internet ya. Nah, yang bisa kita gunakan adalah yang tidak terdaftar ya, misalkan kayak .lokal, .tes, dan segala macamnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita klik tanda gear ini ya. Nah, di bagian bawah sini, ini kan ada keterangan hostname, kemudian name.test ya. Nah, berarti nanti kita aksesnya belakangnya itu .test ya. Nah, ini bisa kita ganti tapi dengan syarat tadi menggunakan top level domain yang tidak digunakan di internet ya. Nah, kemudian cara aksesnya tinggal nama foldernya ya, microblog.test ya. Ups, kita cek lagi ya. Di sini tadi virtual hostnya sudah jalan ya. Nah, kenapa dia tidak reload ke sana ya? Microblog.test ya. Baik, kita coba lagi ya, microblog.test ya. Kita ketikkan http microblog.test. Nah, jadi ini tampilannya seperti ini. Ini adalah virtual host ya. Jadi si Laragon sudah otomatis membuatkan virtual host untuk aplikasi kita ya. Nah, nanti di Laragon ini teman-teman bisa explore lagi. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan Apache, kemudian portnya mau yang 80 ataupun nanti yang eh, 443 ya untuk yang HTTPS, atau nanti mau menggunakan Nginx juga bisa gitu ya. Kemudian tadi ada dokumen root ya, tempat kita meletakkan directory eh, website kita. Nah, ini bisa kita ganti ya sebenarnya. Tapi di sini kita biarkan defaultnya saja. Nah, oke, di sini teman-teman sudah berhasil memasang Boot Igniter versi 3 dan sudah selesai juga menginstal si Laragon serta bisa menjalankannya ya. Nah, untuk next video ya kita akan membahas tentang bagaimana setup ya. Jadi kita akan setup tools untuk keperluan development lagi ya. Misalkan kita set menggunakan text editor apa gitu ya. Kemudian nanti di settingan Laragonnya juga nanti bakalan kita lebih eh, jauh lagi ya, bakalan kita bahas gitu. Oke, sekian dari saya ya untuk pertemuan pertama. Next selanjutnya kita ketemu lagi di video kedua, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.